Shalom. Kalau shalom semangat sekali ya. Dan semua bisa bahasa Ibrani. Shalom. Kalau selamat malam, sedikit jawabannya ya. Baik, selamat Natal bagi kita semua. Selamat Natal, Pospei Rumah Damai. Sukacita menyembah bersama dengan Bapak Ibu Saudara pada malam yang indah dan istimewa ini. Ruangannya sibuk sekali ya. Terima kasih Revaya Misi dengan Roksane yang sudah menyediakan tempat yang indah bagi kita, dan kita bersukacita menyembah Tuhan bersama-sama. Sudah sebulan lebih, 2 bulan kita memakai gedung ini. Nah, baik, saudara-saudaraku, sukacita yang indah menyembah bersama-sama pada malam ini. Dan pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Pospei di sini, Bapak Agus Yohanes yang sudah beri kesempatan dan mengucapkan selamat Natal. Ada salam untuk jemaat di Sion Ciparan, untuk saudara-saudara pada malam ini. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, perayaan Natal yang kita lakukan sekarang ini, seharusnya sekarang ini bukanlah perayaan sukacita mencari bayi kecil yang tidak berdaya. Tapi perayaan Natal yang harusnya dilakukan semua gereja adalah penyembahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dia Maha Kuasa, begitu hebat. Saking hebatnya dia bisa menjadi manusia. Saking hebatnya agama lain tidak bisa percaya. Tidak mungkin Tuhan kok bisa jadi manusia, karena memang Tuhannya bisa masuk di akal. Tuhan kita di luar dari akal manusia, karena dia begitu hebat. Dia adalah Maha Kuasa. Jadi perayaan Natal adalah penyembahan kepada Allah yang Maha Kuasa. Natal menyatakan kemahakuasaan Allah. Natal adalah Tuhan yang melakukan perbuatan yang ajaib dan tidak masuk akal. Tema kita pada malam ini adalah Yesus jawaban hidupku. Itu yang dipilih oleh panitia. Yesus jawaban hidupku. Berbeda dengan tema-tema yang biasanya. Yesus jawaban hidupku kita akan baca bersama-sama di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Sebelum membacanya, kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Allah Roh Kudus, ajar kami akan kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami, meteraikan kami di dalam kuasa-Mu, supaya kami mengalami perjumpaan dengan kuasa firman Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap membaca, mempelajari firman Tuhan. Amin. Kelihatannya sulit, bisa dibantu. Firman Tuhan dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30. Demikianlah bunyinya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang di pasar dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab aku yang kupasai itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Pertama kali saya bertobat, saya menghafal beberapa ayat. Ini adalah ayat kedua yang saya sangat senang pertama kali bertobat, dan sampai sekarang masih senang dengan ayat ini. Dan ayat ini adalah ayat yang membangkitkan gairah
Bukan hanya bagi orang yang sudah percaya, tapi juga bagi orang yang belum percaya. Nah, saudara-saudara, Yesus jawaban hidupku diambil dari ayat ini. Saudara-saudaraku, dalam ayat ini kita mempelajari 3 hal alasan Yesus sebagai jawaban hidup kita. Tapi saya mau fokus pada ayat 28. Baik sekali kalau kita bisa menghafal ayat ini. Sekalipun memang banyak orang Kristen yang tidak suka menghafal ayat. Tapi dengan menghafal ayat, maka ayat itu akan berbicara kepada kita. Nah, marilah kepadaku semua yang bersuka dan beban berat. Yang pertama, saudara-saudara, 3 alasan yang membuat kita menjadikan Yesus sebagai jawaban hidup kita. Yang pertama adalah karena tawaran Yesus. Terus, karena tawaran Yesus. Di ayat 28 bagian yang pertama, di sana Yesus berkata, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Tawaran Yesus. Saya pikir nabi-nabi pun tidak akan pernah menawarkan dirinya kepada semua orang. Marilah kepadaku. Nabi-nabi pemimpin agama akan menawarkan Tuhan kepada umat. Berbeda dengan Yesus. Yesus menawarkan dirinya. Kalau begitu, siapakah Yesus? Mengapa dia menawarkan dirinya? Dan hebatnya adalah dia menawarkan dirinya kepada semua orang. Marilah kepadaku semua. Siapakah semua itu? Semua itu ada 3. Yang pertama, semua itu adalah orang yang pertama kali mendengarkan pengajaran Yesus waktu Yesus hidup. Semua orang. Yang kedua, semua orang itu adalah semua orang yang membaca Alkitab. Semua orang. Dan yang ketiga, semua orang itu adalah semua orang yang ada di dunia yang akan membaca Alkitab nanti. Bukan hanya sekarang yang membaca ayat ini, tapi nanti ayat ini masih hidup dan akan dibaca terus-menerus. Bahkan sampai kedatangan Tuhan, ayat ini akan dibaca dan tawaran itu masih berlaku kepada semua orang. Ini bukan hanya orang Kristen, tapi kepada semua orang. Karena Yesus tidak berkata, marilah semua orang Kristen, marilah semua orang Yahudi, tapi semua orang tanpa predikat agama. Itu berarti bahwa Yesus adalah milik untuk semua orang dan firman-Nya untuk semua orang, serta tawaran ini berlaku untuk semua orang. Amin. Teman saya pernah bercerita begini. Jadi teman saya ini punya kerjaan. Kerjaannya cari Alkitab bakar-bakar. Dia tinggal di Jawa Tengah. Masuk rumah sakit Kristen, biasanya kan ada Alkitab di laci-laci hitam. Dia akan datang ke sana, kumpulkan Alkitab, bakar. Tapi rupanya hari itu dia lagi pengen menyimpan satu Alkitab. Jadi dia bakar semua Alkitab, tapi ada satu Alkitab yang dia tidak bakar, Alkitab Perjanjian Baru. Dan setiap kali ingin merokok, dia akan sobek lembaran yang pertama, lalu dijadikan, kasih tembakau, digulung, dia merokok. Besok begitu terus dia akan sobek. Baginya ini adalah bentuk penghinaan terhadap Kristen dan Tuhan yang orang Kristen. Dia bakar, besok lagi begitu. Ambil Alkitab, lembaran berikutnya, kasih tembakau dan merokok. Dan itu berbulan-bulan lamanya dipakai. Hari itu dia pengen merokok. Dia sobek lembaran Alkitab dan kemudian dia mulai merokok dan mati. Dinyalakan lagi. Saya tidak tahu bagaimana mulai merokok begini atau begini. Bukan begini kan? Kemudian merokok mati. Kemudian lagi nyalakan ketiga kalinya. Begitu kan rasanya? Saya tidak tahu ya.
Jadi saya lihat ada rasa melayang-layang ya. Saya belum pernah merokok seumur hidup ya. Saya tidak tahu bagaimana rasanya ya. Mati. Lalu penasaran, kenapa mati terus? Dia lagi buka, dan dia buka kertas itu, dan dia membaca lembaran ayat itu. Marilah kepadamu semua yang dibisu dan berbeban berat. Dia sedang bergumul dengan masalahnya, dan dia sedang menikmati rokok dengan menghina kekristenan dari lembar Alkitab. Tapi tawa itu berlaku baginya karena dia sedang stres dengan masalahnya, dan dia membaca ayat itu, dan Roh Kudus menginsapkan dia. Ini tawaran bagi dia, dan Roh Kudus menyadarkan dia bahwa dia orang berdosa. Akhirnya dia lari ke gereja. Dia cari pendeta. Dia bertanya, apa maksudnya? Kenapa saya baca ayat ini? Dan maksudnya cuma satu, yaitu tawaran Tuhan untukmu diselamatkan, dan bukan hanya diampuni, tapi semua bebanmu akan diangkat. Itu baru saya cerita. Saya berharap mungkin saya akan bercerita banyak. Saya berapa lama Bapak? 1 jam ya? 2 jam. Enggak ada yang mengusir kita dalam gedung ini ya. Tawaran ini berlaku juga bagi kita. Bukan hanya bagi orang yang di luar sana, tapi bagi kita yang bergumul dengan semua masalah, dengan semua persoalan kita. Marilah kepadaku semua orang, siapapun orang itu, bukan hanya orang Kristen. Kalau begitu saudara, ayat ini kita bisa sampaikan kepada orang lain yang sedang stres, yang butuh Yesus, yang butuh berjumpa dengan Yesus. Pak Made, kau sambut namanya, tinggal dekat sini di dalam. Pak Made sedang sakit bangkiannya. Dia bawa ke dokter, dan dokter tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya dia cari orang pintar, tidak tahu sepintar apa, tapi disebut orang pintar. Dan orang pintar berkata, kamu diserang sama orang lain. Akhirnya dia harus libur, minta cuti dari hotel oleh karena bangkiannya sudah tidak bisa diajak untuk kompromi berjalan untuk kerja di hotel. Dia hanya berbaring. Malam-malam kemudian dia bermimpi. Ada orang yang berbaju putih datang tanpa ngomong, tapi tumpang tangan dan komat kami, dan orang itu tanpa permisi, tanpa ngomong apapun, pergi. Dan Pak Made kemudian bangun pagi, dan dia loncat dari tempat tidur. Dia santai. Dia ambil minuman, baru sadar dia kan sakit semalam, tapi disembuhkan. Dia ingat bahwa dalam mimpinya dia berjumpa dengan orang berbaju putih. Ya, terserahlah, yang penting bisa sembuh. Kemudian beberapa hari dia masuk kerja. 1 bulan kemudian penyakitnya datang lagi, bangkiannya sakit lagi, dan ini lebih parah daripada bulan-bulan yang lalu. Dia terbaring sakit. Dibawa ke dokter, dibawa ke orang pintar, tidak sembuh. Dan puji Tuhan, malam spesial itu datang lagi orang berbaju putih. Sekali lagi orang berbaju putih tanpa beri salam, tanpa ngomong, dan mengangkat tangannya. Sepertinya kata Pak Made dalam mimpi, saya melihat dia berdoa. Tapi saya tidak tahu apa yang dia doakan. Dan paginya dia buka mata dan dia ingat, saya pasti sembuh karena dikunjungi orang sakti malam tadi. Dia bangun dan ternyata badannya lurus, bangkiannya sembuh. Dia meloncat-loncat, akhirnya dia keliling perumahan Dalung itu. Dan sudah cari di perumahan Dalung ini. Dia keliling di perumahan Dalung, dan dia ketemu dengan satu rumah yang terbuka pintunya. Ada ibu yang sedang menyapu. Dan dia kaget karena melalui pintu itu dia melihat ada foto persis dengan wajah yang datang mengunjungi dia. Dan kemudian dia bertanya pada ibu itu, "Ibu, siapa itu? Itu foto siapa?" Ibu ini kaget karena orang ini tanpa pamit, tanpa salam, langsung menunjuk foto. Ibu ini berkata, "Yang mana?" "Itu, dia datang
tidak tahu. Tapi dia datang sembuhkan saya. Siapa itu? Lalu kata ibu ini yang sedang datang, dia berkata, itu Tuhan saya. Itu Tuhan Yesus. Kalau Bapak mau kenal dia, saya ajak ke gereja saya di depan sana. Diajaklah ke Pak Pendeta. Kalau cuma bimbing pasti nggak diajak ke Pak Pendeta. Langsung mari duduk minum kopi, langsung diizini. Begitu kan? Kalau cuma bimbing, nggak usah diajak ke Pak Pendeta ya. Apalagi diajak ke Cimaret kejauhan. Ya, ajak ke kampus, kasihan Pak Agusnya lagi kerja ya. Duduk minum kopi. Artinya apa? Bapak dicari oleh Yesus. Itu semua orang, saudara-saudara. Semua orang. Jadi yang pertama, saudara-saudara, Yesus jawaban hidup oleh karena Yesus menawarkan dirinya, menawarkan kuasanya kepada semua orang. Dan apakah orang itu sedang bimbang dalam waras, bahkan dalam keadaan tidur pun Tuhan bisa berfirman, sampaikan berita kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, Yesus jawaban hidupku oleh karena. Tapi tawaran Yesus, firman-Nya kepada semua orang. Yang kedua adalah karena jaminan, karena pergumulan kita. Mengapa Yesus menjadi jawaban hidup kita? Karena kita syarat dengan pergumulan. Semua manusia syarat dengan pergumulan. Jadi kata Yesus, semua yang berbeban berat, Yesus datang untuk memulihkan masalah kita. Bukan hanya masalah karena bingung, karena stres, masalah karena utang, masalah karena sakit, tapi juga masalah karena hubungan kita dengan Tuhan. Masalah karena dosa. Dan dosa menyebabkan kita mudah putus asa. Dosa menyebabkan kita mudah berpikiran kacau. Kita juga berpikiran bunuh diri. Semoga cuma di sini tidak ada berpikiran bunuh diri. Tidak ada. Saya membacakan berita 2 hari yang lalu. Seorang yang bernama Dani membunuh temannya karena Nathan Farid, umur 30 tahun. Tapi sebenarnya karena cinta segitiga. Lalu kemudian dibunuhlah si Farid. Kejadiannya di salah satu kota di Palembang. Terjadi di Jakarta hanya karena masalah clash, lalu membunuh temannya. Ada satu lagi yang bunuh diri bersama dengan istrinya, masih muda orangnya, belum sampai 40 tahun, masih muda. Saudara-saudara coba bayangkan, begitu banyaknya orang berkumpul, begitu muda orang berpikiran bunuh diri. Setahun yang lalu di Jimbaran ada pemuda yang kuliah di sana, itu bunuh diri. Pemuda kuliah di kampus sana, bunuh diri. Begitu mudahnya orang bunuh diri. Kalau seandainya mereka mendengar berita ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat, dengan pergumulan, dengan masalah, kesulitan. Ini bukan hanya masalah karena persoalan hidup ini, tapi masalah karena sedang dikuasai oleh setan. Masalah karena mereka hidup dalam dosa. Sehingga semua orang mendengar firman ini menjawab semua pergumulan kita. Dan yang kedua, saudara-saudara, mengapa Yesus ini jawaban hidup kita? Karena kita syarat dengan pergumulan. Tawaran Yesus ini bukan omong kosong. Tawaran Yesus bagi semua yang letih, lesu, berbeban berat karena pergumulan di bumi ini. Waktu masa COVID begitu banyak orang bunuh diri. Ada selebgram tetangga kami yang mencoba ilmunya lompat dari lantai 4 ke lantai 5. Itu loncat, ternyata dia tidak hebat. Kepala pecah. Diputus sama pacarnya. Nanti saudara-saudara pada diputus, bilang tidak apa-apa. Mati satu tumbuh 1000. Jangan putus asa. Jangan karena diputus rasanya sudah tidak ada harapan.
bagi kita adalah marilah kepadaku semua yang bergumul, semua yang bermasalah, ditawarkan kepada semua orang yang mengalami kesulitan. Adakah yang sedang mengalami kesulitan hari ini? Adakah yang sedang mengalami masalah hari ini? Datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus dan Tuhan akan menyembuhkan sebuah sakit. Saudara-saudara, setahun yang lalu saya divonis oleh dokter diabetes tingkat tinggi. Saudara-saudara sudah mendengar ini. Dokter berkata, Bapak dengan diabetes, gula darah saya 500-an. Saya berkata, tidak dok, saya cuma kena gula darah tinggi saja. Tidak, itu diabetes namanya. Tidak dok, itu gula darah tinggi. Terserahlah Bapak, keras kepala. Itu setahun yang lalu. Semua drop. Emosinya tingkat tinggi. Loadingnya setengah jam, 1 jam. Kadang-kadang sudah bangun itu tidur lagi. Duduk di ruang tamu, diam-diam tidur lagi. Saudara-saudara, 3 bulan yang lalu dari 500-an sekarang 135. Sudah bisa makan donat, tapi diam-diam. Kalau enggak nanti ditegur. Sudah 135. Sempat pingsan mungkin karena terlalu cepat drop dari 500 menjadi 175, kemudian pingsan dan kepala pecah, bocor, dijahit 6 jahitan, tapi tidak butuh waktu lama, 11 hari sudah kering. Tidak kelihatannya, saya pun nggak lihat, ini susah melihat. Tapi ini berkat dari Tuhan, ini mujizat dari Tuhan. Kita syarat dengan pergumulan, kita syarat dengan masalah, dan Yesus menawarkan dirinya. Dia Maha Kuasa, Dia bisa menyembuhkan, Dia bisa menolong kita, Dia bisa mengampuni dosa kita. Saudara-saudara, Natal menyatakan bahwa Dia tidak hanya mengasihi kita, tapi Dia Maha Kuasa untuk membawa kita datang kepada Tuhan. Kalau ada yang merasa sudah jauh dari Tuhan, Tuhan dapat menarik kita datang kepada-Nya. Seorang ibu, karena cara-cara khotbahnya berbuat mujizat banyak, dia laku khotbahnya. Seorang ibu yang ibu itu datang ke rumah dan kemudian memperlihatkan, Pak, badan saya ini sudah penuh dengan operasi, dan dia memperlihatkan perutnya itu penuh dengan jahitan. Penuh dari depan sampai dengan belakang itu penuh dengan jahitan. Tidak ada celah satu jari pun itu penuh dengan jahitan. Ibu ini mungkin sekitar berumur hampir 40. Dia bilang begini, saya jauh dari Tuhan. Saya begitu jauh dari Tuhan. Saya begitu jauh dalam pikiran saya, dalam hidup saya, dan Tuhan izinkan saya. Dan terakhir kali Pak, saya tumornya itu terlalu besar dan dibawa operasi, dan puji Tuhan diangkat tumornya, sembuh. Tapi ada masalah lain. Masalahnya adalah tidak bisa buang air besar melalui belakang. Dia harus buang air besar melalui depan. Saya nggak bisa pikir. Karena itu ditinggal oleh suaminya. Gak ada lagi gunanya perempuan ini. Gak bisa dipakai, kata suaminya. Bagaimana mungkin buang air besar melalui depan, bukan melalui belakang? Rupanya mungkin salah sambung kabel di belakang itu, sampai ibu ini kesulitan. Mau dioperasi bagaimana? Kabel mana? Kalau listrik kan bisa tahu kabelnya, warna hitam, warna merah tahu. Ini gak tahu kabel yang mana. Dibawa ke dokter gak bisa lagi. Tapi dia berpikir begini, saya akan cari orang sakti. Dia kelilingi orang sakti, mulai dari Bali orang-orang sakti, orang pintar, sampai Banyuwangi. Dan dia mendengar ada satu orang sakti di Jawa Barat, entah namanya Jam siapa, dipanggilnya Jam, mungkin Jam Keri. Dan kemudian dia berangkat ke sana. Menurut kesaksiannya bahwa waktu SMP orang belum bisa naik mobil, dia ke sekolah SMP naik mobil waktu itu. Dan dihabiskan uang untuk berobat ke sana.
Dan dia ngontrak satu rumah, tinggal di sana, berobat sama si Jen di sana, dan pulang dari berobat, dia sedang duduk di ruang tamu kontrakan yang dia sewa. Sedang duduk di ruang tamu, dia lagi kosong, bingung mau ngapain, kira-kira bisa sembuh gak ya? Matanya tertuju di meja di depan. Itu meja yang depannya, di atasnya kaca. Matanya tembus di bawah meja itu ada rak dan ada buku warna hitam. Dan dia tahu itu Alkitab. Dia bukan orang Kristen sungguh-sungguh. Dia bukan orang Protestan. Bukan orang Protestan. Dia orang pro setan. Karena dia menipu. Dia tahu dirinya bukan Protestan. Dia bilang, saya pro setan. Waktu dia buka Alkitab itu, dia asal buka dan dia membaca satu ayat. Aku membenci orang yang menanyakan nasibnya. Aku membenci orang yang meramal. Aku membenci orang yang berdukun. Dia tutup Alkitab. Berarti selama ini Tuhan membenci saya. Firman itu hidup. Firman itu bicara kepadanya, aku membenci kamu. Selama ini dia hidup untuk dirinya. Selama ini Tuhan membenci saya dong kalau begitu. Dia digerakkan oleh Tuhan mengambil HP dan telepon si Jennya. Jen, saya tidak mau lagi berobat. Loh kenapa? Agama saya larang. Wah, dia baru tahu hari itu. Sayang loh Jen, tinggal 2 kali lagi berobat, kamu akan sembuh. Tapi agama saya larang. Saya dibenci oleh Tuhan saya. Saya tidak mau lagi. Saya berhenti. Lalu dia mau kemana dong? Dia berhenti ke dokter. Dia berhenti ke dukun. Dia berhenti ke orang sakti, orang pintar berhenti. Ada suara yang mengatakan, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Baca Alkitab. Dia baca pertama kali. Dari Kejadian. Dia baca hari pertama, kedua, dia baca cepat sampai dengan Wahyu selesai dia baca. Itu berapa hari? Tidak sampai 1 bulan. Dia baca. Selesai Wahyu, terakhir kata amin, perutnya begitu sakit. Dan kemudian dia lari ke toilet. Tanpa dia sadari, dia jongkok dan semua keluar melalui belakang, bukan depan lagi. Dan dia berteriak, haleluya, Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyembuhkan saya tanpa operasi. Mengapa Yesus menjadi jawaban hidup kita? Karena dia begitu ajaib. Saking ajaibnya dia bisa menjadi manusia. Saking ajaibnya dia bisa masuk ke dalam rahim wanita perawan. Dia masuk, dia mengecil. Dia Tuhan yang hebat, Maha Kuasa, tapi dia mengecil, masuk ke dalam rahim seorang wanita, dan dia menjadi manusia. Dia begitu ajaib. Dia bisa juga menolong kita. Mengapa ragu dengan kuasa Tuhan? Dia bisa menyembuhkan kita. Dia bisa menolong kita. Semua pergumulan kita. Bersabarlah, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dengan firman Tuhan, dan dia akan berbicara apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Saya tidak ketemu lagi ibu itu, tapi saya yakin ibu itu sukacita karena dia sudah berjumpa dengan Yesus. Bukannya berjumpa dengan mujizat menyembuhkan, tumornya diangkat, tapi dia ajaib. Dia melakukan perkara ajaib dalam hidupnya. Lebih ajaib lagi, bukan disembuhkan. Dia berkata begini, Tuhan sangat mengasihiku. Itu yang ajaib. Saya orang berdosa, Tuhan sangat mengasihiku. Itu ajaib, saudara. Ada yang merasa jauh dari Tuhan? Tuhan mengasihi.
Adakah yang jauh dari itu? Berhenti berdoa, berhenti menyembah karena merasa percuma berdoa, percuma, nggak ada juga berkat, nggak ada mujizat, percuma. Nantikan Tuhan, rendahkan dirimu dan Tuhan akan menolong. Amin. Yang ketiga, yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah mengapa Yesus jadi jawaban hidup kita? Masih di ayat yang sama, ayat 28. Karena Yesus jaminan pemulihan kita. Yesus jaminan pemulihan kita. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akan memberi kelegaan kepadamu. Akan itu berarti sebentar lagi. Akan itu berarti membutuhkan proses. Kadang-kadang kita begini, kita berdoa. Saya mengalami sakit. Saya ada masalah sekarang pada bagian tangan. Ini kaki. Jadi saudara tidak dengar, tapi saya mendengar, dan tulang saya bisa dengar ini bermasalah. Saya tanya apakah ini rematik atau tidak. Tangan saya bisa begini tapi tidak sakit. Tapi sekarang begini bermasalah. Kadang-kadang nggak bisa, jadi saya harus dibantu untuk diluruskan. Tuhan tahu semua pergumulan kita. Kemudian saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan tolong sembuhkan saya. Tuhan nyatakan bisa sembuhkan saya. Dalam nama Yesus. Sampai suaranya parau. Belum sembuh. Gimana sih Tuhan? Kok Tuhan tidak sembuhkan? Tuhan tolonglah saya Tuhan. Belum sembuh Tuhan. Tolong Tuhan. Sudah berhenti berdoa. Bukankah begitu banyak orang Kristen doanya minta instan supaya cepat dijawab. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akan ini kepastian, tapi Tuhan sedang memproses iman kita supaya kita mulai perjumpaan dengan Tuhan yang sebenarnya. Bukan perjumpaan dengan mujizat. Jadi Yesus jawaban hidup kita karena Dia jaminan untuk memulihkan kita. Aku akan memberikan kelegaan. Sudah tahu kata lega? Lega. Ya. Lega itu artinya tidak ada beban. Lega itu saya sedang mengangkat beras 50 kilo. Berat sekali. Dulu masih kuat. Sekarang sudah tidak kuat lagi. Itu bisa sekitar 500 meter 1 kilo, 50 kilo gabah. Waktu itu beratnya 27 kilo. Bisa nangkap. Tapi kemudian setelah itu sakit sekali. Aku akan memberi kelegaan. Dan itu berat sekali. 1 hari, 2 hari, 3 hari dan saya membawa berat. Lega itu artinya tidak ada beban. Tidak ada lagi kuk. Tidak lagi beban itu adalah kita masih mungkin punya masalah. Tapi beban yang terlalu berat di sini kita pikir. Beban di sini terlalu besar, padahal sebenarnya Tuhan bisa mengangkat beban kita dan kita merasa paling hebat. Kita bisa ambil semuanya, kita bisa pikir semuanya, dan kita pikir sampai tidak bisa tidur. Aku akan memberi kelegaan. Lega itu artinya tidak ada beban. Lega itu artinya merdeka. Lega itu artinya kita bisa mengalami damai lega. Di ayat ke-29, terus 29, jiwamu mendapatkan ketenangan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan lebih tepatnya, maka kalau engkau belajar kepadaku, mengapa engkau perlu belajar kepadaku? Karena aku lemah lembut, maka jiwamu mendapatkan ketenangan. Periksa jiwa saudara, apakah sedang tidak tenang? Itu berarti jiwa kita sedang sakit. Bukan ODGJ. Bukan. Orang yang sakit jiwa, orang yang tidak bisa tenang, orang yang sakit jiwa, orang yang mudah khawatir,
mudah marah, mudah kecewa, mudah putus asa. Itu sakit jiwa. Ayat 29, belajar kepada aku. Kepada siapa kita belajar? Bukan kepada orang pintar, bukan kepada Pak Pendeta. Ya, kita belajar dari Anda, tapi lebih daripada itu, belajar dari Yesus. Belajar dari Yesus itu artinya mengikuti Yesus, maka jiwa kita akan tenang. Apakah selamanya jiwa kita tenang? Kalau jiwa kita tidak tenang, mungkinkah kita sedang tidak mengikuti Yesus? Mungkinkah kita tidak berjalan di belakang Yesus? Makanya kita tidak tenang. Mau tenang? Belajar kepada Yesus. Amin. Kesimpulan, saya memberikan 2 kesimpulan. Silakan dong. Kesimpulan yang pertama adalah Tuhan menerima semua orang yang datang kepada-Nya. Kalau saudara-saudara merasa beban berat, jauh dari Tuhan, merasa berdosa, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak akan membuang kita. Dia menerima kita. Yang kedua, Dia tidak hanya menerima kita, tetapi Yesus akan menolong kita. Yesus sanggup menolong semua pergumulan kita, semua masalah kita. Yesus sanggup mengampuni semua dosa-dosa kita dan memberikan damai sejahtera. Alamilah Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Kalau firman ini sedang berbicara kepada saudara-saudara, sekarang ambil komitmen untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Baharui perjanjian kekristenan kita dengan Tuhan. Atau mungkin ada yang sedang mendengar berita ini, mungkin berkata, saya bukan Kristen. Tetapi firman ini berlaku untuk semua orang. Karena Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ini bukan untuk orang Kristen. Ada yang sedang menonton video ini. Saudara bisa merendahkan hati. Saudara bisa berdosa pribadi. Katakanlah begini, Tuhan, saya sadar saya orang berdosa. Saya sadar saya penuh dengan kelemahan. Dan saya tidak sanggup mengangkat beban saya begitu berat. Saya percaya kepadamu. Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa. Engkau sudah datang menjadi manusia, mengambil kelemahanku, mengangkut dosaku, mengangkut kutukku. Sekarang saya menyerahkan semua bebanku, semua dosaku, semua keputusasaanku, semua kemarahanku, bahkan semua harapanku aku serahkan kepadamu. Aku membuka hati dan aku mempercayai Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Aku membuka hati dan menerima Engkau, Yesus, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih firman pada kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu adalah jaminan bagi kami. Firman-Mu yang hebat, yang berkuasa. Karena itu biarlah kiranya firman-Mu mengubahkan kami. Firman-Mu memimpin kami. Firman-Mu membawa kami untuk berjumpa dengan Yesus. Kerjakanlah pekerjaan-Mu yang ajaib saat ini. Berkatilah. Terpuji nama-Mu Allah. Terpuji nama-Mu Allah yang hidup. Tuhan, kalau ada di antara kami dalam gedung ini, atau yang sedang mendengar berita firman melalui video ini, yang berbeban berat, yang letih dengan semua persoalan hidup ini, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, dan mereka berserah kepada-Mu. Tolonglah Tuhan, tolonglah, tolong Tuhan, Engkau memulihkan. Tolong Tuhan, mengangkat beban
membawa kami dekat denganmu, mengalami kehebatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, sebab kami percaya kepada terpuji nama Allah. Kami percaya. Kalau ada yang merasa jauh dari Tuhan dan sekarang mendengar berita firman ini, ingin membarui hidupnya, sebab Tuhan sangat mengasihi kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh hidup berkomitmen untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.